Gimana Dokter Syahril mengamati perkembangan dan juga perjalanan Mpox ini, apakah sudah dalam kategori mengkhawatirkan dengan penyebaran yang terjadi di tanah air kita? Silakan dengan data yang Anda miliki, Dokter Syahril. Ya, terima kasih. Jadi sejak dideklarnya oleh WHO pada tanggal 14 Agustus kemarin, ya, bahwasanya Indonesia untuk tahun 2024 kasus suspek Mpox ini ada 14 orang ya. Tahun 2014 ya. Tapi memang kalau diakumulasi tahun 2022, 2023 ada sebanyak 88 kasus. Nah dari itu semuanya ringan. Artinya yang masuk rumah sakit hanya 4 orang dan saat ini sudah dinyatakan sembuh. Dan untuk bulan Juni, Juli, Agustus ini belum ada kasus yang disuspek maupun yang konfirmasi ya. Nah dari kejadian ini kita tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh WHO untuk berhati-hati, waspada, hanya kita mengingatkan juga tidak perlu terlalu khawatir yang berlebihan ya, karena kasus kita sedikit yang juga angka kematiannya juga masih rendah. Namun di Indonesia agak spesial karena kebetulan di bulan September awal ini, tanggal 2 sampai 5 akan ada Indonesian African Forum ya di Bali. Sehingga kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh WHO juga sebagai tuan rumah yang baik mempersiapkan dengan baik ya bagaimana untuk masyarakat Indonesia termasuk kepada delegasi-delegasi yang khususnya dari negara-negara yang sedang ada wabah ya untuk Mpox ini, yaitu dari Afrika Tengah dan Afrika Barat, yaitu ada 8 negara. Jadi kita akan melakukan itu termasuk tadi sistem digitalnya, pencatatan dalam satu sehat itu diberlakukan lagi dengan maksud agar kita lebih ketat di dalam screening khususnya ya kepada pengunjung atau delegasi yang datang dari negara-negara yang kami sebutkan tadi ya. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Diki, apa yang kiranya perlu dijadikan catatan menurut point of view Anda terkait penyebaran Mpox di tanah air kita? Ya, sekali lagi kita ketika melihat ya situasinya kan sekarang sudah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan global, tentu artinya risikonya itu juga ada di Indonesia gitu. Karena kita sekali lagi tidak bisa mengisolasi diri dan kelompok yang disebut dengan kelompok berisiko pun ya ada di Indonesia ya, antara lain lelaki suka lelaki, pembeli penjual seks yang saat ini menjadi kelompok yang berisiko tinggi ya untuk terdampak Mpox. Nah, oleh karena itu situasi ini mengharuskan pemerintah memang memperkuat respon, ya, memperkuat deteksi yang ini bukan hanya di pintu masuk negara, ya baik itu pelabuhan darat, udara, dan laut, tapi juga penguatan sistem di dalam negeri dalam menemukan kasus-kasus yang berpotensi ya, bahkan suspek ini bisa ditemukan dengan cepat supaya tidak menyebar lebih luas lagi menjadi satu outbreak yang lebih luas. Nah, untuk juga difahami ya, sekali lagi ini kesempatan kedua saya ingin memberikan informasi ya bahwa yang saat ini berlangsung ini adalah Mpox outbreak atau epidemi ya, bukan pandemi ya, yang di-trigger atau disebabkan oleh sebetulnya 3 clade yang utama, yaitu clade 1A yang ini jauh lebih awal, berpuluh tahun berdampak di Afrika khususnya di Kongo, yang memang berdampak lebih banyak pada anak-anak ya, karena ini terutama mekanisme penularannya dari hewan ke manusia. Dia mengkonsumsi hewan daging hewan yang terinfeksi, nah ini menular pada manusia. Kedua, yaitu outbreak yang disebabkan oleh 1B. 1B ini ditemukan terutama di daerah pertambangan, pekerja ya yang mobile, dan ada pembeli seks, ada penjual seks. Jadi heteroseksual ini banyaknya. Nah, dan dewasa umumnya usia yang walaupun ada anak sebagian dan pasangan. Ketiga, ini yang disebut dengan 2B, yang ini pernah juga dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan global. Dan
2B ini terutama didominasi penularannya melalui hubungan seksual tapi pada kelompok lelaki suka lelaki. Dan inilah yang ditemukan terutama pada 88 kasus yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, artinya sebetulnya yang saat ini dideklarasikan sebagai kedaruratan kesehatan global Mpox adalah yang disebabkan terutama kekhawatiran pada clade 1B gitu. Dan itu sebetulnya kalau bicara risiko ya tinggal menunggu waktu ya, karena risiko dari kelompok heteroseksual ini jauh lebih besar. Nah, di Indonesia ada pembeli seks, ada penjual seks, dan itu orangnya ya mondar-mandir, ada keluar, ada ke dalam, masuk ke dalam negeri. Nah, inilah yang harus menjadi kesadaran sehingga jangan sampai masyarakat merasa saya aman, ini hanya pada kelompok tertentu atau hanya LSL saja. Ya tidak, apalagi bicara 1B ini. Nah, oleh karena itu penguatan responnya bukan hanya sekali lagi tentu pemerintah menjadi penanggung jawab utama, tapi di masyarakat khususnya karena ini menyangkut behavior ya, behavior seks ini kan sangat pribadi dan ini yang bisa mengendalikan masing-masing individu. Nah, ini yang harus ditekankan bahwa prinsip 5M efektif plus di segala aspek terutama di seks yang sehat dan aman gitu. Oke, baik. Mungkin Dr. Syahril dari Kemenkes mau menanggapi begitu ya, masukan-masukan dan juga kiranya poin-poin yang disampaikan oleh Pak Diki tadi. Silakan, Dr. Syahril. Ya, betul yang disampaikan Pak Diki. Dalam kesempatan ini justru kami ingin menyampaikan bahwa declare kedaruratan public health ini yang disampaikan oleh WHO itu mengandung arti bahwa Indonesia termasuk bagian dunia itu harus melakukan upaya-upaya ya terhadap ancaman ini. Karena tadi Pak Diki mengatakan tinggal menunggu waktu ya, apalagi dengan mobilitas masyarakat yang muda ya ke semua negara ini, menunggu waktu. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Yang pertama adalah seluruh masyarakat itu memahami dulu ya tentang gejala-gejala Mpox ini ya, satu gejala-gejalanya. Yang kedua juga memahami cara penularan. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak terlalu berlebihan atau juga jangan terlalu kebablasan. Ya, kalau kita tidak tahu cara penularan, maka akan susah kita untuk menghindar. Contoh, ini penularannya berbeda dengan COVID ya. Kalau COVID kan pakai airborne droplet ya. Kalau ini tidak, kontak langsung yang paling banyak. Kontak langsung itu artinya apa? Bisa dengan berjabat tangan, berpelukan, tidur bareng, hubungan seksual dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi saat ini. Itulah kontak erat yang harus diwaspadai terhadap penularan Mpox ini, yaitu kepada yang orang sedang menderita Mpox. Nah, selama itu tidak dilakukan dan kita menjaga itu aman. Nah, yang kedua, tentu saja apa yang harus dilakukan oleh pemerintah selalu melakukan pengawasan, surveillance ya, kemudian melakukan deteksi. Apabila ditemukan satu kasus, maka segera untuk dilakukan isolasi, kemudian disembuhkan, dan akhirnya kita memutus mata rantai. Ingat ya tahun 2022, 23 Juli dulu kan dideklar juga seperti ini ya Pak Diki ya oleh WHO. Tapi alhamdulillah Indonesia aman sampai tahun 2023 walaupun yang kasus suspeknya itu ada sekitar 70-an ya, 70 kasus. Tapi tidak ada yang berat dan tidak juga ada yang meninggal. Dan sudah dicabut oleh WHO dan 15 bulan kemudian dideklar lagi. Artinya apa? Kasus monkeypox ini akan bisa terjadi dan bisa meningkat kasusnya di beberapa negara. Nah, kenapa saat ini WHO mendeklar lagi? Karena terjadi kenaikan kasus di Afrika itu, di tempat dia endemis ya, Afrika Barat maupun Afrika Tengah, Kongo, Kenya, Nigeria, dan sebagainya, termasuk Uganda. Dan juga sudah ada yang ke Eropa dan terakhir ada di Thailand ya kemarin yang ditemukan. Nah, apapun jenisnya, apakah itu clade 1B, kemudian clade 2B, maka ini tetap menjadi bagian untuk kewaspadaan kita. Gitu, Pak.